Siap, kita mulai untuk briefing hari ini. Ayo briefing. Dan konsentrasi sebentar. Selamat siang. Ketemu lagi di putaran pertama Jawa. Awal putaran di kita ada 3 putaran, 2 di Jawa Tengah, 2 minggu, besok Jawa baru putaran 2 dan terakhir 5 Oktober di Bina, Jawa Timur. Jadi dibagikan terima kasih rekan-rekan yang telah hadir awal di region Jawa yang beberapa tahun ini tidak ada pelunas. Alhamdulillah tahun ini dengan aturan yang baru yang mana region tersebut apabila tidak menyelenggarakan kejurnas, pembalap luar region tidak boleh mengikuti balap di region tersebut. Contoh kemarin Bali tidak menyelenggarakan kejurnas region, buka event pembalap dari region 2 banyak yang masuk sana, ini dapat teguran dan sanksi. Ini lagi diproses. Jadi alhamdulillah region yang lain aman, yang tidak jalan hanya region 3 Bali, NTB, NTT sama region 6 Papua. Jadi nanti kalau ada yang balap ke Papua atau region Bali, tolong koordinasi dulu, jangan sampai ada yang dirugikan sudah diundang ke sana, tapi region sana tidak jalan ke sana. Kami bukan mau balap, tapi mau biar paham. Karena kami ini kayaknya fokus Pemprov ini supaya membuat kejurnas. Jadi adik-adik kita di daerah ini punya titel juara nasional. Ini logikanya kalau Event kenapa bisa, tapi kalau bikin kejurnas kok nggak bisa? Biayanya kan nggak begitu jauh. Kayak sekarang NTB sirkuit banyak, tapi kenapa tidak mau bikin kejurnas hanya event biasa saja? Apalagi Jawa tahun kemarin, Jawa Saban Minggu event di Jawa ini, tapi kenapa nggak mau ambil kejurnas? Makanya dibikinlah peraturan begitu supaya pembalap ini nggak dirugikan dan mereka mainnya pun sesuai aturan. Itu ya kenapa kemarin dari Bali mungkin lagi diproses sanksi. Kelas kejurnas mungkin ini hanya review. Terdiri dari 5 kelas. Kami menyingkatnya GTX 1 itu 180 Pro, GTX 2 155 Pro, GTX 3 155 pemula, GTX 4 155 wanita, dan GTX 5 standar pabrik pemula. Jadi jangan sampai GTX 1 yang keluar 155. Mungkin masih belum familiar ya. Suaranya kurang kedengar ke sana. Mana? Dengek kan mungkin. Dia pengeras suaranya, jadi nggak kedengar. Cukup segini. Aman. Mungkin masalah sirkuit tadi udah paham ya, masuknya kemana. Tadi kalau memang namanya free practice atau time practice, kita harus masuknya ke pit area. Tidak boleh ke stasiun supaya apa? Stasiunnya masuk kalau nanti setelah mungkin masuk race, biasa masuk ke lintasan itu kalau pakai yang tadi time practice berdasarkan hasil time practice. Tapi kalau yang tadi free practice berarti berdasarkan yang masuk duluan. Ini gate kita memakai 20. Tadi peserta ada yang melebihi gate-nya 22.
kelas lokal ya. Tadi pun latihannya digabungkan karena mengingat waktu ini kelasnya istimewa. Jadi kami gabungkan, mungkin nanti yang tadi kelasnya banyak, mudah-mudahan kalau bisa tidak ada penyisihan, langsung final. Lap-nya sesuai panjang sirkuit, yaitu ini kilo ya. Kurang lebih sekilo. Ada yang ukur nggak? 1,1 katanya. Jangan pakai katanya. 1,1. Berarti lap-nya nanti berdasarkan panjangnya selesai. Untuk pro biasanya 12 kilo. Untuk pemula biasanya 10 kilo. Tapi yang sudah rutin biasanya pro pun di atas 10, pemula di atas 8. Kecuali wanita boleh. Satu-satu. Jadi ke jurnas biasanya dulu. Jadi ke jurnas biasanya dulu ya. MF tenang, nanti masihnya ada. Ini lintasan udah aman ya, semua tadi udah coba. Mungkin nanti kalau ada sedikit debu, kami berusaha untuk menyiram. Insya Allah lah kalau ini sampai sore ini tidak naik debunya, karena ini kalau tidak hujan tadi malam debunya ini istimewa. Tapi alhamdulillah tadi pemadam awal turun, airnya ini sedikit bukan sedikit, ini tidak berdebu dan nyaman saya lihat. Mudah-mudahan sampai sore matai. Oh, matai. Mudah-mudahan sampai sore, tapi kami berusaha untuk nanti penyiraman juga kalau memang ada titik-titik berdebu. Tadi udah dimasukin airnya ke tandon, mungkin nanti tinggal mana yang daerah-daerah kami siram. Masalah sirkuit kayaknya clear. Sekarang tata cara start masih kadang-kadang masih banyak yang bingung. Jadi start ini karena ada aturannya, ketika sudah masuk gate, motor Anda kalau mogok tidak ada yang tangan ini belum, padahal bendera hijau udah dikibarkan. Itu tandanya semua di gate start sudah ready. Kamu boleh membentukkan motor dengan catatan, dengerin ini, dengan catatan yang lain udah start, Anda mundur sedikit, benarkan sampai yang ke satu belum melewati garis finish. Itu masih bisa untuk melanjutkan race. Akan tetapi kalau yang ke satunya sudah melewati garis finish, Anda silakan kembali ke pedok. Dengan logika Anda percuma udah satu putaran ke overlap. Kecuali kemarin kayak ada kejadian siapa yang kemarin di Siliwangi ya, yang Kapinok dari belakang bisa ke tiga, itu pun posisinya di belakang. Tapi kalau start ketinggalan itu udah nggak dijamin, sekelas Lewis Stewart pun nggak mungkin. Itu ya. Terus nih tata cara start. Ketika Anda yang namanya jump start, kalau insya Allah ini gate-nya bagus, kalau gate-nya nggak bagus kan biasanya suka diloncatin. Nah itu namanya kalau dia sampai loncat dan lolos namanya jump start. Sanksinya diskualifikasi. Apa sih? Terima kasih. Jadi namanya jump start itu kalau di balap motor itu kena sanksinya waktu. Kalau di sini sanksinya jelas diskualifikasi. Karena apa? Ketika dia lolos kabur udah sendiri, itu udah yakin akan dikejar. Nah, biar nggak didiskualifikasi bagaimana? Umpamanya nih Get, Anda numbur lolos, Anda berhak berhenti dulu sebentar. Suruh yang lainnya lolos dulu. Dengan logika kan begitu. Kalau gate-nya bagus, Anda kan nyangkut. Yang lain kan tidak dirugikan. Anda berangkat, gate-nya digundurin baru race lagi. Nah itu tidak akan terjadi diskualifikasi. Mudah-mudahan gate-nya ini kuat. Ketika ditabrak sama motor, dia nyangkut. Ini yang gate-nya biasanya gate-nya kurang bagus. Ketika ditabrak malah ke depan dan motor itu lolos. Ini ada beberapa pembalap di Jawa yang sering main begitu kena sanksi. Ya. Itu jadi sayang karena nilai setitik dia kena diskualifikasi. Jadi mendingan Anda tunggu karena Anda harus sudah menyolong start. Kalau gate-nya bagus kan Anda udah rugi, harusnya Anda di belakang. Oke, paham ya? Dilanjut ke masalah bendera. Jadi kadang-kadang saya bisa beli terus, kadang bendera itu kan jarang diperhatikan. Kalau bendera kuning dikibarkan, berarti itu hati-hati. Apalagi kita di tanah ada jempingan. Kalau di aspal kan tidak ada jempingan. Ini di jempingan,
ketika bendera putih berkibar itu ada minimal hati-hati. Karena di depan itu terjadi apakah motor itu ada yang mogok atau ada yang jatuh. Kalau Anda tidak perhatian, malah yang mungkin Anda sendiri nabrak motor yang depan. Terus kalau ada bendera biru dikibarkan, Anda jangan kaget. Tandanya itu Anda akan di-overlap. Jadi kendaraan tercepat dari paling depan akan mengoverlap Anda. Anda diam aja di lokasi, diam aja di racing lane. Jangan pindah kanan, pindah kiri, pindah kanan. Sering saya diprotes, apalagi motocross nih. Sering diprotes masalah overlap. Itu orang itu dikasih bendera malah ikut-ikutan begitu. Jadi tolong adik-adik motocross, ketika ada bendera biru dikibarkan, Anda diam aja di posisi racing lane. Jangan ngacak kanan kiri, jadi yang nyalipnya itu bingung. Kemarin itu kejadiannya Ki, yang overlap malah dia dihajar sama yang belakang. Jadi tolong ngerugiin pembalap lain. Jadi ketika di overlap itu jangan berhenti, pelan aja, pelan tapi nilainya dia sendiri. Oke, paham ya? Kalau bendera biru dikibarkan, bendera merah dikibarkan berarti balapan itu di stop. Jadi Anda kembali ke, jangan ke pedok, kembali ke pit area, kalau enggak ke garis start. Ya, jangan ada yang ke pedok. Kalau ke pedok nanti ada kecurigaan, kalau ada trouble motornya diganti alat temponya. Masuk ke area atau ke garis start. Terus ini untuk masalah finish, ada yang bilang karena ngibarin benderanya di atas, finishnya di atas katanya. Enggak, namanya finish itu sebelum garis tanjakan ada 2 meter. Kalau pakai transponder ada kabel loop yang akan membaca motor Anda. Kan biasanya saya sempat diprotes kayak kemarin di Atar ya, Atar sama Reno di mana? Tai. Bukan itu di Sulawesi. Atar nyalip ngejarnya di atas, katanya finishnya duluan si Anu, padahal garisnya di bawah. Ya, jadi garisnya itu biasanya 2 meter sebelum mau take off. Ada kabel loop di sana. Jadi yang menghitung waktunya di sana. Terus alasan lagi kenapa? Kalian kalau didorong, logikanya kalau sampai atas nggak mungkin motor Anda mendorong, apalagi kalau kondisi hujan. Jadi kalaupun didorong masih bisa, namanya finisher. Kalau finisher itu harus melewati checker flag. Meskipun Anda umpamanya 9 putaran atau 10 putaran, Anda 9 lap terakhir Anda mogok. Nah itu bukan finisher. Karena tetap ada catatannya finisher itu 3/4 dari total lap dan Anda melewati garis finish. Kan biasanya aku dapat 9, oh bukan masuk, tapi kan tidak checker flag. Nah itu. Jadi harus paham ya. Oh, bujas, itu finisher. Bujas. Bendera tadi sudah. Nah, ada bendera hitam bulan jingga itu menandakan bahwa di motor tersebut ada sesuatu hal yang harus dibetulkan. Contoh, mungkin ada kaliper rem yang memang goyang-goyang, itu harus dibetulin dulu di area. Jangan sembarangan membetulin motor di tengah lintasan. Terus mungkin jok copot harus dipasang dulu, jangan sampai jok copot, finish, sanksinya jelas. Karena apa? Jok itu salah satu safety di balapan yang tidak bisa ditawar. Saya pernah kejadian, dia copot jok, dia jumping, mohon maaf nih bukan saya ngomong, kena basonya dia. Nah, dia kena basonya dia pindah ke kepala. Nah ini cara pingsan dia. Dan saya disalahkan ketika di BAP sama kepolisian. Kenapa SOP kamu ini safety tidak dijalankan? Karena kita resiko balapan di tanah ini nih jumping. Kan itu kalau jok hilang besi semua. Dia ketika jumping nge-rebound, kena ininya dia pingsan di tempat sampai ngeluarin kayak lidah digigit gitu. Untungnya saya masih dikasih apa ya, dia tidak meninggal. Saya sampai di BAP waktu itu. Karena apa? Yaitu SOP tidak dijalankan masalah safety. Jadi harusnya tetap jok ini harus terpasang. Ya, di titik area ya. Ya tolong ya, jadi harus paham. Kalau knalpot, nih, ya tadi saya bahas knalpot. Kalau knalpot ini selama dia tidak menguntungkan, kami anggap itu sah. Karena di tanah ini beresiko untuk knalpot copot. Dia dengan jumping, dengan apa, jangan dirugikan karena nilai setitik lah. Mereka hanya copot knalpot dan safety-nya pun kan itu tidak mengaruh ke safety. Asal dia jangan begini logikanya. Ketika dia ada knalpotnya posisi ke-10, ketika knalpotnya hilang jadi urutan ke-1, nah itu kan wajib dipertanyakan. Tapi logikanya apalagi patah, nggak mungkin kalau lancer atau knalpot copot itu pasti ceket. Nah, jadi kalau knalpot saya udah robot dari beberapa tahun karena beberapa menemukan dia di lap terakhir
gara-gara kena copot, kena diskualifikasikan saya. Pembalap sudah capek karena bukan kemauan dia pun, karena mungkin mekaniknya mohon maaf tidak terlalu kenceng, terus kita balapannya loncat-loncatnya, logikanya ke sana. Akhirnya kita tidak akan jadi masalah untuk knalpot. Oke, paham ya? Untuk masalah Google. Nah, ini untuk gesrek berbeda berbeda pengecualiannya dengan motocross. Kalau gesrek ini saya hanya mewajibkan ketika start. Start itu sampai R1 atau R2 silakan pakai dulu. Tapi kalau kesananya udah jauh satu-satu dibuka pun tidak jadi masalah. Asal jangan ngelempar di mana aja. Kenapa? Takut hilang kalau di mana aja nanti yang repot kalian. Nah, kenapa digesrek? Aturan ini dipakai. Mohon maaf sekali. Karena pasal gesrek ini tidak seperti orang motocross. Motocross ini kan kayak sirkus, orangnya itu terus. Terus dia membeli barang-barang pun beda dengan pembalap lokal. Nih, terjadi pembalap lokal pakai gogol yang hanya mohon maaf 200.000. Bukannya safety, malah nafas masuk ke sini. Gogol lah. Nah, itu kan bahaya. Nah, beda dengan anak motocross. Gogolnya itu yang udah yang bagus lah. Jadi pengecualian gesrek ini bukan apa-apa. Kami melihat di daerah-daerah tertentu yang memang daya beli untuk Google ini berbeda-beda. Tapi kalau anak motocross, daya beli Google-nya memang dia diprioritaskan untuk safety dari anak kecil. Jadi untuk gesrek ini saya perbolehkan Anda membuka Google. Tapi saya udah paham pembalap sekarang, kalau memang bahaya mereka pasti dipakai. Apalagi sirkuitnya kalau ada kerikil apa mereka pasti pakai. Nah, kalau motocross berbeda. Motocross ini tidak ada kecuali dia harus dipakai sampai finish. Tidak ada yang dibuka. Hah? Apa? Finish dia, nggak boleh ya. Jadi meskipun gogolnya umpamanya tear off-nya habis, silakan diganti di GPS untuk diganti gogol. Ya. Tapi situasinya pun saya lihat kalau kondisional kalau kemarin Wonosobo yang memang udah acak aduk sirkuit udah nggak melihat, itu pun saya memberikan kebijakan supaya memang tidak dipakai tidak jadi masalah. Karena daripada pakai gogol mereka gelap tambah bahaya. Jadi saya perbolehkan. Itu pun jadi ribut. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini sirkuitnya saya rasa dipakai terus juga ya. Apalagi ya gogol sudah. Nah, sekarang ini dikarenakan kejurnas, yang wajib di kejurnas itu sebetulnya yang wajib itu sholat untuk agama Islam. Ini karena kejurnas kami dituntut sama bos-bos kami di atas bahwa sponsor untuk kejurnas gesrek ini adalah pengambilan harus memakai ECU BRT kelas wajib yang 5 kelas. Bahan bakar yang diperjualbelikan di SPBU, bukan Pertamina. SPBU. Di Indonesia SPBU ada berapa? Pertamina, Shell, Petronas. Nah, pokoknya itu yang diperbolehkan. Meskipun kami punya kekurangan, petugas kami tidak ada alat untuk Cek ini, Pak. Cek. ya paling hanya dilihat warna. Tapi kalau sal kan biasanya sama warnanya. Mirip kayak bencol Sampurni. Hah? Baunya beda. Nanti dibuka dulu lah. Kami pun ini mohon masukan dari kalian semua. Karena kami pun ribut terus masalah bahan bakar ini. Bukan. Pernah kami menjalankan disediain panitia. Ini kita bukan berbicara region Jawa, region Kalimantan. Saya ke sana SPBU satu kabupaten cuma satu. Jam 4 sore sudah tutup. Mereka karena dimonopoli oleh Pertamini. Nah, terus panitia menyediakan BBM beli dari Pertamini yang komplain tim. Karena banyak dicampur. Yang rusak motor kalian semua. Jadi kami repot. Akhirnya saya kemarin sudah ngomong ke divisi teknik bahwa di off the road ini saya pengen bahan bakar ini dibebaskan aja, mau pakai bensol, air kelapa, air apa yang penting maju. Karena kami resiko. Kemarin Kalimantan, Sulawesi susah mereka mencari namanya Petramak Turbo, apalagi Shell, apalagi yang itu nggak ada. Akhirnya alat pun kami nggak ada. Nah, ini untuk putaran 1 tetap kami jalankan dulu sesuai apa yang ada di aturan. Nanti kalau umpamanya reaksi dari kalian putaran 2 kami minta dibebaskan, bisa. Nanti saya bikin buletin putaran berikutnya untuk kejurnas bahan bakar dibebaskan, itu bisa.
ya. Karena kami berdasarkan dari temuan-temuan di lapangan. Jadi mesinnya itu bukan awet malah, hancur. Dia dipakai 10 putaran pecah semua. Kalau si bahan bakarnya campuran yang nggak jelas. Apalagi kemarin Medan sama, dia cuma ceknya dikocok-kocok ini, dilihat warna, airnya ya mau gimana lagi. Karena kami tidak punya alat ukur, penyelenggara pun tidak sanggup untuk menyediakan bahan bakar. Karena itu tadi panitia tidak mau disalahkan sama pembalap. Ya, jadi bahan bakar untuk putaran ini kami wajibkan yang ada di stasiun SPBU apa singkatannya? SPBU apa singkatannya? Nah, stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia. Paham ya? Jadi nanti diceknya dilihat warnanya aja, sama bau. Ya, ya oke. Cek halo. Nah, kalau ban pun sama. Kita sudah sponsornya Swallow. Nah, saya tanya di sini tadi ada beberapa tim yang memang mencari susah katanya. Benar nggak? Hah? Susah kan? Sekarang nggak ada. Minimal satu ada. Nah, kalau saya masih toleransi ya. Kalau satu masih oke lah. Jangan sampai dua-duanya nggak pakai karena kami bisa dituntut sama sponsor ini nggak bisa. Kenapa kejuaraan di sini kita jalankan itu saja? Jangan iso. Kalau satu boleh. Sing jiwae. Minimal satu. Bantu belakang. Ya. Oh, iya sudah popo. Aku masih ada. Enggak, maksudnya kalau memang ada stok yang nggak punya dibeli aja nggak apa-apa. Hah? Ya pokoknya nanti ketika pemeriksaan Eju ini ketika mau masuk diperiksa sama petugas kami dicolok RPM-nya dikucing 12.000. Yang lebih mah dirobah dulu. Kan ada alatnya sekarang mah gampang. Maafnya teknisnya begitu masuk dicek BBM, dicek Eju, ban sih udah otomatis kan tadi kelihatan. Pokoknya Ejunya kami disponsori BRT, jadi harus pakai wajib BRT, tidak ada yang lain-lain. Itu udah berjalan ke Jurnas beberapa tahun ke belakang sudah memakai BRT. Ada lagi yang ditanyakan? Hadiah? Oh boleh. Siap. Nanti saya usahakan juara satu untuk bisa. Gampang kalau itu. Ini yang terakhir biasa yang didengarkan masalah. Iya, hadiah. SE ya. Gimana SE? Ini nih ada beberapa hal tadi karena pesertanya kurang. Iya, pesertanya. Ini 65 tadi pesertanya ada yang berapa baru 3. Itu anak novis 65 novis ada 7. 65 pro-nya ada 5. Ini sudah memenuhi kuota. Oh udah berarti. Ya apalagi itu. Kan dipisah, balapnya dipisah ya. Kalau digabung kamu balapnya masa 2 kelas. 50 saya cuma 2 batal. Saya dapat 2 orang batal. Kalau yang main di novis nasional novis jadi satu anak boleh. Motornya Ada motor 50. Orang tuanya juga mau. bukan, nanti kan tim lain. Karena kayak kejadian kemarin ngehalangin, ngehajar ke. Cek halo. Jangan lagi. Kalau pakai 65 boleh. Kalau 65 oke. Jaga-jaga aja lah. Ya. Paham ya? Jadi dipisah ya tetap 65 novis sama pro. Ikutin jadwal besok. Iya, jadwal. Besok sekarang, besok. Mengloro. Balik duitnya. Hah? 50 novis. Selamat siang kembali untuk Anda semua di kesempatan hari ini pada